Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi matriks dengan pokok materi yakni determinan dan inverse matriks. Silakan siapkan catatan terbaiknya, simak dan nonton terus videonya sampai selesai. Nah, determinan suatu matriks. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks berordo 2x2. Artinya barisnya 2, kolomnya 2. Nah, misalkan determinan dari matriks A yang dinotasikan dengan det A, ini ya, seperti ini. Atau notasinya seperti ini, ya, adalah suatu nilai tertentu yang besarnya sama dengan AD dikurang BC. Nah, konsep ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan atau mencari nilai dari determinan suatu matriks. Nah, saya berikan sebuah contoh. Tentukan determinan dari matriks berikut. Ini matriks A-nya 2x2 ya. Kemudian juga matriks B-nya 2x2. Nah, adapun elemen-elemen matriks A seperti ini 1, 3, 3, 5. Kemudian elemen matriks B 3, 1, negatif 6, dan negatif 4. Kita akan mencari determinannya. Maka penyelesaian yang pertama untuk soal A, kita masukkan rumusnya. Ya, determinan A, atau kita bisa tulis notasinya seperti ini, determinan A. Kemudian kita masukkan elemen-elemen dari matriks A. Nah, kemudian kita gunakan konsep yang ini, AD dikurang BC. Kita gunakan konsep AD dikurang BC, berarti kita anggap 1 ini adalah A, 3 ini adalah B, 3 yang di bawah ini itu adalah C, dan 5 ini adalah D. Kita masukkan ke konsepnya bahwa AD ya berarti nilai 1 dikali dengan 5, ya. Kemudian BC berarti 3 dikali 3, konsep ini kita gunakan. Maka 1 kali 5 adalah 5, kemudian dikurang dengan 3 dikali 3 adalah 9. Maka 5 dikurang 9, maka hasilnya itu adalah negatif 4. Nah, itu saja ya konsep dari determinan matriks. Selanjutnya, untuk soal B, ya, kita masukkan nilainya juga determinan B, atau bisa kita notasikan seperti ini. Kemudian kita masukkan elemen-elemennya. Nah, kemudian kita anggap bahwa 3 ini adalah A, kemudian 1 ini adalah B, kemudian negatif ini adalah C, dan negatif 4 ini adalah D. Kita masukkan konsepnya, AD dikurang BC, berarti 3 ya, dikali dengan negatif 4, kemudian dikurang dengan 1 dikali dengan negatif 6. Jadi, 3 dikali negatif 4 itu adalah negatif 12 ya, kemudian kurang dengan 1 dikali negatif 6. 1 dikali negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 6. Berarti 12 dikurang dengan negatif 6, itu hasilnya adalah negatif 6. Nah, gitu konsep dalam mencari nilai determinan suatu matriks yang berordo 2 dikali 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan inverse suatu matriks. Inverse matriks berordo 2 kali 2, artinya barisnya 2, ya, kolomnya 2. Misalkan matriks A dengan elemen A, B, C, D dengan determinan A sama dengan AD dikurang dengan BC tidak sama dengan 0. Maka inverse dari matriks A adalah A inverse. Jadi simbol dari A inverse itu adalah A pangkat min 1. Itu sama dengan 1 dibagi dengan AD dikurang BC. Ya. Dengan elemen D, min B, min C, dan A. Jadi awalnya tadi A dan D ini dirubah atau dipindah tempatkan, ya. Kemudian B dan C ini diberikan tanda negatif. Itu konsep daripada inverse suatu matriks. Jadi konsep ini akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan inverse matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, saya berikan contoh. Tentukan inverse dari matriks berikut. Nah, ini ada matriks A dengan elemen 2, 3, 3, 5. Kemudian matriks B dengan elemen 8, 4, negatif 1, dan 2. Nah, penyelesaian untuk bagian A inverse, jadi kita masukkan ya, dari konsep yang di atas ini, itu sama dengan 1 dibagi dengan 10 dikurang 9. Nah, 10 ini, itu didapat dari, ini kan, kita perhatikan matriks awalnya, ya. Ini kita misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, 10 itu dari, ini A dikali D, itu hasilnya adalah 10. Kemudian 3 dikali 3, itu hasilnya adalah 9. Jadi 1 dibagi dengan 10 dikurang 9. Itu hasilnya kan 1 per 1 atau 1. Kemudian elemennya tadi ya, kita sesuaikan dengan yang ini, ya. Nah, jadi D berarti 5, kita tulis 5, kemudian min B berarti min 3, kemudian C itu adalah min 3, dan
A itu adalah 2. Nah, kemudian 1 tadi yang ada di sini, itu kita kalikan dengan elemen yang ada di dalam matriks ini. Jadi 1 dikali 5 hasilnya adalah 5, 1 dikali negatif 3, negatif 3. 1 dikali dengan negatif 3 itu hasilnya negatif 3, dan 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini hasilnya. Ya, itu jawaban dari A inverse. Selanjutnya, untuk mencari B inverse dengan yang sama, berarti kita masukkan tadi konsep yang ini, A inverse-nya. Berarti kalau ini B inverse, karena matriksnya adalah matriks B, 1 dibagi dengan 16 dikurang dengan negatif 4. Nah, 16 dikurang dengan negatif 4 ini dari sini. Dari konsep ini ya, 8 dikali 2 itu hasilnya adalah 16, kemudian dikurang dengan 4 dikali negatif 1. Ya, 4 kali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 4. Jadi 1 dibagi dengan 16, ini negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif ya. Berarti 16 ditambah 4 berarti hasilnya adalah 1 dibagi dengan 20 ya, atau 1/20. Kemudian elemennya kita sesuaikan tadi, ini adalah 2, ini D ya, ini D, kemudian min B, ini min C, kemudian nanti ini ada A ya. Jadi menjadi 1/20, 2 min 4, 1, 8. Ini kita kalikan nanti 1/20 dengan semua elemen yang ada dalam sini. Sehingga kita dapat 1 dibagi 20 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 1/10. 1/20 dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 1/5. 1/20 dikali dengan 1 itu hasilnya adalah 1/20. 1/20 dikali dengan 8 itu ada hasilnya adalah 2/5. Nah, seperti itu konsep dari inverse suatu matriks ya. Nah, di sini saya akan berikan sebuah contoh soal. Yang pertama, diketahui matriks A dengan elemen-elemennya min 2, 1, 4A, 5. Kemudian matriks B dengan elemen-elemennya 2A, min 1, 4, min 3. Jika determinan A sama dengan determinan B, tentukan nilai dari A. Nah, untuk menjawab soal ini kita paham konsep determinan ya. Berarti A dikali D, kemudian dikurang dengan B dikali C. Nah, kita lihat dari soalnya ada bentuknya seperti ini. Determinan A sama dengan determinan B. Jadi masukkan nilai daripada matriks A, determinannya berarti kita tulis ulang kembali, negatif 2, 1, 4A, kemudian 5, sama dengan determinan B. Berarti kita tulis, masukkan nilai elemennya berarti 2A, min 1, 4, min 3. Nah, konsepnya adalah determinan A sama dengan determinan B. Ya, ingat ya, mencari determinan berarti A dikali D dikurang B dikali C. Sehingga ini kita bisa peroleh berarti negatif 2 kali dengan 5 ya, dikurang dengan 1 dikali 4A. 1 dikali 4A. Itu. Sama dengan 2A dikali min 3. Kita tulis 2A dikali dengan negatif 3 ya. Kemudian dikurang dengan min 1 dikali 4. Min 1 kali dengan 4. Nah, sehingga hasil ini kita peroleh negatif 2 dikali 5 itu hasilnya adalah negatif 10. Dikurang 1 dikali 4A itu hasilnya adalah 4A. Sama dengan 2A dikali min 3 berarti min 6A dikurang ya. Ini kan tadi negatif ya, ketemu negatif positif kali 4A berarti tambah 4 ya. Nah, kemudian yang punya variabel kita samakan ya. Berarti min 4A ini negatif 6A pindah ruas ke kiri menjadi positif 6A. Sama dengan 4 kita tulis 4, kemudian negatif 10 ini pindah ruas ke kanan menjadi positif. Nah, kemudian kita bisa peroleh hasilnya min 4A ditambah 6A itu hasilnya adalah 2A. Sama dengan 4 ditambah 10 hasilnya adalah 14. Sehingga nilai A-nya itu adalah 14 dibagi dengan 2. A-nya sendiri itu hasilnya adalah 7. Maka nilai A dari soal ini itu adalah 7. Oke, seperti itu ya untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, jika P sama dengan elemennya adalah 2, 3, 1, 1 dengan matriks Q 3, 4, 4, 5. Tentukan nilai dari yang pertama A ini Q inverse dikali dengan V inverse, yang B Q dikali V inverse. Nah, saya akan menjawab bagian yang pertama dulu, yakni Q inverse dikali V inverse. Nah, ini bisa kita selesaikan, berarti kita mencari Q inverse-nya terlebih dahulu ya. Q inverse-nya berarti kita masukkan seperdeterminan Q, berarti 3 dikali 5, itu hasilnya adalah 15, dikurang dengan 4 dikali 4 hasilnya adalah 16.
kemudian dikali determinannya tadi sudah kita masukkan nilai-nilainya yang di sini, berarti ini D, ini kita anggap ini adalah A, ini B, ini C, ini D, berarti di sini adalah kan konsepnya tadi adalah D yang di sini, berarti di sini 5 kita tulis, kemudian 4 ini kita jadikan min 4, ini juga C-nya kita jadikan min 4, kemudian 3 ini kita tulis di sini 3. Ya, konsepnya ini D, min B, min C, dan A. Kemudian kita kali dengan inverse dari P inverse. Berarti V inverse-nya itu kita bisa tulis 1 bagi dengan ini 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Dikurang 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Kali dengan inverse-nya berarti ini 1 ya. Kemudian ini negatif 3, sini negatif 1 dan 2. Nah, seperti itu. Sehingga hasil dari penyelesaian ini itu kita peroleh, ini kan 1 dibagi dengan 15 dikurang 16 itu hasilnya adalah 1 per min 1, berarti min 1 ya. Kemudian kali dengan 5 min 4 min 4 3. Kemudian kali dengan V inverse-nya tadi ini 1 dibagi dengan 2 min 3 berarti min 1 juga, kali dengan matriksnya di sini elemennya berarti 1 min 3 min 1, 2. Nah, sehingga kita bisa peroleh negatif ya. 1 ini kita kalikan semua dengan elemen yang ada di sini. Berarti ini negatif 1 kali 5 hasilnya adalah negatif 5, negatif 1 kali negatif 4 hasilnya adalah 4, negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya adalah 4, negatif 1 dikali 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, kemudian dikali dengan negatif 1 dengan yang ada di sini ya elemennya. Berarti negatif 1 kali 1 berarti negatif 1, negatif 1 kali negatif 3 positif 3, negatif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah 1, negatif 1 kali 2 hasilnya adalah 2, negatif 2 ya. Kemudian sampai di sini kita menggunakan konsep perkalian matriks ya. Ini matriks ordonya 2 kali 2 dikali dengan matriks ordo 2 kali 2. Ingat, perkalian matriks berarti baris kalikan dengan kolom. Berarti negatif 5 kali dengan negatif 1 itu hasilnya adalah 5 ditambah 4 dikali 1 berarti 4. Kemudian baris pertama kita kali dengan kolom kedua. Negatif 5 kali dengan 3 berarti negatif 15. 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah ditambah dengan negatif 8. Ya. Kemudian karena sudah selesai ini, ya, kita pindah ke baris yang kedua. Kali dengan kolom yang pertama. 4 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 3 kali 1 hasilnya adalah negatif 3. Nah, itu. Kemudian baris kedua kita kali dengan kolom kedua. Berarti 4 kali 3 berarti 12. Ya. Kemudian negatif 3 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 6. Nah, sehingga kita bisa peroleh hasilnya 5 ditambah 4, 9, negatif 15 ditambah dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 23, negatif 4 ditambah 3, negatif 3 berarti hasilnya adalah negatif 7, 12 ditambah 6 hasilnya adalah 18. Nah, ini jawaban daripada Q inverse dikali dengan V inverse. Jadi Q inverse kali V inverse jawabannya ini ya. 9, negatif 23, negatif 7, dan 18. Nah, seperti itu contoh bagian A. Untuk bagian B, ini bagian B, silakan adik-adik jawab ya hasilnya nanti di buku catatannya, dan selamat belajar dan semoga apa yang saya berikan bisa dipahami. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.